Halo teman-teman, ini sudah hari ke-20 dari 90 ya teman-teman ya. Di mana kita terus mengawal dan mengawasi dan menganalisa bagaimana pekerjaan dari salah satu pegawai kita yang namanya Purbaya Yudisadewa ya, seorang Menteri Keuangan yang digaji pakai uang rakyat ya. Bagaimana tindak tanduknya, karena dia dari awal sudah menjanjikan bahwa pemerintah ini mau diperbaiki, negara ini mau diperbaiki selama 3 bulan gitu ya. 3 bulan akan memperbaiki negara ini, pertumbuhan ekonomi akan dibikin 6-7%. Nah, kita akan menantikannya hari demi hari. Dan gue buat sekarang sudah hari ke-20, teman-teman ya. Nah, hari ini, hari Minggu, tanggal 28 September, hampir tidak ada berita mengenai Purbaya ya. Mungkin ada 1 atau 2 gitu. Hari ini tuh lebih banyak rame-rame mengenai urusan Gibran ya, yang katanya tidak punya sertifikat SMA atau SMK. Kemudian ada partai P3 yang rusuh tuh ya, yang rusuh di muktamarnya, emang kacau ya. Kemudian yang paling rame juga adalah mengenai Biro Pers Presiden yang mencabut kartu pers dari salah satu wartawan CNN ya. Hanya gara-gara dia bertanya tentang topik yang sensitif ya, yaitu MBG, makan beracun gratis. Sorry, salah. Makan bergizi gratis ya. Siapa yang bilang begitu, beracun gratis? Oke. Jadi kita akan mulai teman-teman ya, berita sekilas mengenai Pak Purbaya yang gue dapatkan dari berbagai internet ya. Yang pertama dimulai dari ini. Pak Purbaya 26 September ini dia di mana ini ya? Dia mengatakan saya hanya bertanggung jawab kepada RI1 ya. Purbaya Yudisadewa mengaku hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Atas alasan itulah dia selalu melaporkan seluruh rencana dan strateginya selama menjabat. Purbaya memastikan Presiden memang menginginkan perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita dengarkan teman-teman. Jadi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Ini kan Bapak langsung ngegas nih. Artinya, Bapak ini memang supportnya luar biasa dari RI1. Saya hanya bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau, dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Jadi pada dasarnya memang kita perlu perubahan arah ekonomi. Jadi dia ngerti betul, dia pasti udah pelajarin kan. Saya biasanya kayak gimana, dan dia ingin ada perubahan arah ekonomi aja. Karena pada satu titik, ketika ekonomi memburuk, popularitas pemerintah citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Oke, jadi mohon maaf ya Pak Purbaya, gue mengkoreksi ya. Kalimat Pak Purbaya itu adalah salah total. Mohon maaf teman-teman ya, bagi Anda yang pendukung Pak Purbaya, gue mau kasih tahu salah total. Pak Purbaya tidak digaji oleh presiden, tetapi dia digaji oleh rakyat, oleh uang rakyat. Pak Purbaya tidak bertanggung jawab pada presiden, dia bertanggung jawab kepada rakyat. Oke, Pak Purbaya ya. Pak Purbaya tidak bekerja berdasarkan perintah dari presiden, bukan. Anda bekerja berdasarkan perintah hukum positif. Ya, perintah undang-undang ngomongnya apa, itulah yang Anda laksanakan, bukan perintah presiden. Perintah presiden hanya memerintahkan Anda untuk melakukan hal-hal yang benar, yang kebijakan-kebijakan yang bagus, yang sesuai hukum. Oke, kalau Anda merasa belum ada hukumnya, Anda bikin hukumnya. Tetapi ingat, menteri dan seluruh pejabat ASN itu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan, bertindak untuk rakyat. Ya, Pak Purbaya ya, jangan salah ngomong loh Pak. Anda nih salah ngomong nih barusannya. Anda mau jadi pahlawan, mau membesarkan hatinya Pak Prabowo, tapi nggak gitu caranya. Anda itu kerja untuk rakyat, bukan untuk Pak Prabowo. Anda digaji uangnya oleh rakyat, bukan oleh Prabowo. Paham ya Pak Purbaya ya? Dan suatu hari ketika tindakan elu dinyatakan melanggar hukum dan Anda mau diseret ke pengadilan, Anda tidak bisa membawa-bawa presiden ke pengadilan. Lu nggak bisa. Kan kau tanggung jawab pada presiden, dia dong yang diseret ke pengadilan. Tidak bisa. Kita sudah terbukti ya. Tom Lembong sudah terbukti, Nadiem Makarim sudah terbukti. Seorang menteri bertanggung jawab kepada hukum positif. Ketika dia melakukan hukum positif, dia yang diseret, bukan presiden yang diseret.
Oke, Pak Purbaya ya. Salah lagi Pak Purbaya, hati-hati ya ngomongnya Pak Purbaya ya. Karena rakyat-rakyat yang tidak bodoh-bodoh amat kayak gue ini nggak akan bisa kemakan sama pencitraan-pencitraan seperti itu ya. Hati-hati Pak Purbaya ya. Kita akan mengkritik ketika lu membuat negara ini atau pemerintah ini seolah-olah keluarganya Prabowo gitu ya. Seolah-olah ini negara punya Prabowo. Enggak. Negara ini punya rakyat, punya kita bersama. Anda ini kerja buat rakyat. Oke, Pak Purbaya ya. Mudah-mudahan dia mendengar video gue ini. Ini mengenai Muktamar P3 diwarnai kericuhan dan saling baku hantam ya. Inilah alasannya gue tidak pernah mau berurusan dengan politik ya. Karena gue melihat tidak ada jalan keluar ya. Bahkan Amerika yang sudah 200 tahun berdemokrasi ditembak mati tuh kemarin politikus ya. Jadi gue melihat politik bukan suatu jalan yang tepat buat siapapun, buat kita semua maksud gue. Lanjut. Pak Erick Thohir ternyata dia memposting ya bahwa dia bertemu dengan Pak Purbaya kapan ini ya, berkolaborasi mewujudkan Astacita Bapak Presiden dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, prestasi olahraga dan sebagainya. Cuman gue heran, bukannya Pak Erick Thohir ini orang buangan? Kemarin ya dipindahkan ke Menpora. Bercanda Pak Erick ya, jangan marah Pak Erick. Jadi ya buat apa ketemu Pak Purbaya, mau ngapain? Oke lah, tapi nggak apa-apa ya. Intinya kan Pak Purbaya lagi populer ya, sekalian lah ya ketemu, ngobrol-ngobrol, difoto, sekalian dipublis gitu ya. Cuman apa urgensinya mau ketemu Pak Purbaya, dan Pak Purbaya pun ngomong apa ke dia juga nggak jelas ya, kita masih belum tahu. Nah, ini lagi rame Istana cabut kartu liputan wartawan CNN yang tanya soal MBG ke Prabowo ya. Kebetulan ini dia. Selamat, ini jadi gue nggak tahu ini mungkin di sebuah grup WA kali ya. Jam 10 pagi. Selamat malam Kak. Kok malam? Selamat malam kakak-kakak. Oh, ini di forwardnya. Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID saya sudah diambil oleh Biro Pers ya. Karena saya dinilai bertanya yang di luar konteks acara. Oleh karena itu saya izin leave grup ini ya. Makasih banyak, sampai bertemu di liputan lain. Diana Valencia, jurnalis CNN. Oke, gue sampai cari orangnya loh. Sampai gue follow orangnya itu, si Diana itu ya. Oke. Jadi ini blunder ya menurut gue ya, blunder besar dari Pak Prabowo ini adalah ketika dia memusuhi pers. Oke. Pers adalah satu-satunya yang paling jangan dimusuhi oleh seorang pejabat. Karena pers bisa jahat sejahat-jahatnya sama lu, dan seorang pejabat butuh pencitraan. Seorang pejabat butuh pers ya. Dan kita lihat bagaimana, gue nggak tahu ini bukan orangnya ya. Jadi istana hentikan akses liputan wartawan CNN Diana Valencia. Diana Valencia, reporter CNN, viral setelah beredar pesan bahwa ia tak lagi jadi wartawan ya. Jadi intinya dia dicabut kartu persnya, bukan dipecat sebagai wartawan ya, tetapi dia tidak boleh lagi meliput langsung kepada Pak Prabowo di depan muka Prabowo, nggak boleh, karena hanya orang-orang yang punya ID card khusus yang boleh. Nah, dia dicabut gitu loh, jadi harus ganti wartawan yang lain. Ada kasus serupa, ada kasus yang lain, Jim Acosta versus Donald Trump ya, 2018 di Amerika Serikat juga sama nih. Oh, CNN juga, Jim Acosta sempat dicabut akreditasinya oleh Gedung Putih ya, karena berdebat dengan Presiden Trump. CNN langsung menggugat ke pengadilan. Hasilnya, hakim memenangkan CNN dan hak liput Acosta dikembalikan. Wow, luar biasa ya. Apakah CNN Indonesia akan menggugat Pak Prabowo kepada Petun? Wah, seru. Tapi gue rasa enggak lah ya. Ini barang, karena sudah viral, besok pagi gue berani jamin 1000%. Dia akan dipertemukan dengan Prabowo, akan dijamu makan siang, kemudian bikin konferensi pers. Kami sudah baikan, kami sudah berdamai, dan dia sudah dikembalikan kartu persnya. Itulah yang akan terjadi di negeri Konoha ya. Tapi kalau Indonesia gue nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Kalau CNN sampai gugat ke pengadilan Petun ya atas tindakan faktual atau surat tersebut pencabutan dari Biro Persnya Presiden, bisa heboh satu dunia ini ya. Dan gue rasa Pak Prabowo tidak akan mengambil resiko sampai sejauh itu ya. Itu adalah sebuah tindakan yang blunder. Pejabat, apalagi presiden, memusuhi pers adalah sesuatu yang blunder ya. Kecuali lu hidup di negara otoriter, itu bisa. Tetapi kalau negara demokrasi, apalagi negara setengah demokrasi yang dikit-dikit viral, nggak bisa ya. Jadi gue berani jamin 1000% besok hari Senin
si siapa tadi, Ibu Diana itu akan kembali bekerja dengan biasa dan dia akan jadi wartawan yang baik lagi. Kasus ini jadi contoh bahwa di negara dengan sistem hukum yang kuat, kebebasan pers bisa dipertahankan lewat mekanisme hukum. Setuju ya, setuju. Tapi apakah Petun berani memenangkan Prabowo? Gue rasa enggak juga ya. Petun Indonesia juga ngeri-ngeri sedap ya kalau wartawan dilawan ya. Oke, teman-teman sudah tahu ya, ini sudah rame dan teman-teman mungkin sudah tahu ya karena ramai sekali di Indonesia ya. Nah, jadi menurut gua ya, ini sampai ke ini loh, IJTI, PWI, Forum Pemret prihatin istana cabut kartu liputan wartawan usai tanya MBG ke Presiden Prabowo ya. Oke, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Forum Pemret menyatakan keprihatinan, luar biasa. Sampai bikin surat cuy. Siapa nih pengurus pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia? Usman Almarwan. Sekretaris Heri Kurniawan sampai bikin surat cuy. Mantap. Ada lagi nih penyataan sikap nih. Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir, luar biasa. Ada lagi nih. Forum Pemret nih, Retno Pinasti, mantap, luar biasa, mantap. Jadi menurut gua di dalam hal penerapan demokrasi, ini Purbaya adalah antitesa dari Prabowo. Justru itu yang gue lihat ya. Dalam hal mempersilahkan wartawan ngobrol sebebas-bebasnya, Prabowo justru enggak gitu loh. Prabowo itu justru dia sangat protokoler. Sedangkan Prabowo protokoler ya, sedangkan Purbaya justru akan sangat santai. Malah santai ngobrol-ngobrol bercanda sama wartawan ya. Justru gue lihat Purbaya adalah antitesa dari si Prabowo dalam hal urusan demokrasi. Bahkan dalam hal ekonomi loh ya. Dalam hal ekonomi si Prabowo tuh maunya berhemat supaya tidak nambah hutang. Purbaya terbalik. Purbaya maunya boros supaya pertumbuhannya naik. Kalau pertumbuhannya naik, inflasi naik, oke. Tetapi kan masyarakat jadi punya duit banyak gitu loh. Jadi bertolak belakang. Justru Purbaya jadi antitesa dari Prabowo menurut gue ya. Dari kejadian-kejadian beberapa hal ini, ya pada akhirnya negara ini menurut gue akan maju sih menurut gue ya, kalau tetap dipertahankan orang-orang kayak Purbaya ya. Karena Purbaya ini dia bisa menunjukkan kedekatan dia dengan Prabowo, tetapi dia juga bisa menunjukkan sikap dia yang antitesa dengan Prabowo yang disenangi oleh masyarakat ya. Dan kalau Purbaya betul-betul berhasil membawa Indonesia maju dalam 1, 2, 3, 4 tahun ke depan, wakil presiden di depan mata ya. Kalau Gibran mah nggak jadi lah ya, pasti Purbaya jadi wakil presiden kalau jadi ya. Karena gue lihat Pak Purbaya ini ambisinya luar biasa teman-teman ya. Dia bukan hanya seorang yang NPD, tetapi dia juga seorang yang betul-betul berambisi menurut gue ya. Dan wakil presiden bukan sesuatu yang mustahil bagi Purbaya. Wakil presiden bukan sesuatu yang top of the top dari Purbaya. Enggak. Dia bisa mencapai bahkan lebih dari itu. Karena ini orang punya kemampuan, dia punya data, dia otaknya jalan. Dan tergantung deh, kita nggak tahu ya bagaimana nasib ini akan membawa Purbaya, mau bawa dia kemana. Tetapi gua sebagai warga masyarakat yang bayar pajak, gua akan terus memantau dan menganalisa dan mengawal Purbaya. Karena gue tidak mau lagi Indonesia dipegang oleh seorang menteri keuangan yang brengsek. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.